kita semua bisa berkumpul kembali pada hari ini. Kita mau ibadah Sabat, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kalina. Oke adik-adik semuanya, kita sambut dalam doa ya, karena kita mau mulai ibadah kita. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Aba Yahweh, dalam Tuhan Yesus Masia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembali lagi pada hari Sabat ini. Dan sekarang kami ingin mulai ibadah kami, biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ini semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih, hanya dalam Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya yuk bangkit berdiri semangat. Pakai gerakan kita memuji Tuhan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ulang lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yesus, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Aku anak raja, raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Siapa anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap menyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Shalom semuanya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih kamu semua tetap mau mendengarkan firman sahabat pada hari ini. Saat ini Kak Aldi akan memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk, Kak Aldi akan berdoa untuk kalian. Bapak Yahweh Elohim, Bismillah Yesus Masiah, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini Kau terus melindungi kami, terus menjaga kami semua sehat. Kami semua sehat, orang tua kami sehat, kakak-kakak sekolah sahabat semua sehat. Terima kasih Bapak atas perlindungan-Mu, biarlah Engkau terus membentengi kami, melindungi kami pada hari-hari yang akan datang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Aba Yahweh, Bismillah Yesus Masiah, haleluya, amin. Oke, adik-adik, Kak Aldi akan membagikan firman Tuhan tentang orang yang sangat kaya raya, tetapi dia pelit adik-adik. Jadi dia tidak mau membagikan barang kepunyaannya kepada orang lain, sehingga ada perumpamaan orang kaya yang bodoh. Nah, firman Tuhan kali ini akan diambil pada Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Oke, kamu coba siap-siap buka Alkitabmu, kali coba membacakan pelan-pelan ya. Dari ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jadi Kaldi mau membagikan kisah. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus dikelilingi oleh ribuan orang adik-adik. Jadi kamu bayangin seperti di pasar lah ya. Kamu pernah ke pasar temenin mama atau temenin kakak atau temenin tante. Di pasar itu kan banyak sekali orang yang belanja ya. Nah itu bayangin seperti itu tuh. Jadi kiri kanan ada orang, di depan ada orang, di belakang ada orang. Jadi ribuan orang, berarti mereka desak-desakan tuh. Saking tidak ada ruangannya. Desak-desakan satu sama lain sehingga mereka saling nginjek kaki. Untuk apa? Untuk mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Jadi semua orang ingin dengar apa sih yang diajarkan Tuhan Yesus pada hari ini kepada murid-muridnya. Nah mereka makanya kumpul tuh adik-adik. Gitu ya. Nah tapi ada satu orang yang gak mau dengerin kata Tuhan. Gitu ya. Dia punya masalah dan meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya. Terus tiba-tiba ia berkata kepada Tuhan, Guru, ayah saya baru saja meninggal. Sekarang kakak saya tidak mau membagi harta warisannya kepada saya. Jadi dia tidak mau membagikan hartanya. Kalau dulu tuh kalau misal orang dianggap kaya adik-adik, dia punya banyak banget ladang, banyak banget sawah. Jadi kalau adik-adik tahu sawah ya yang biasanya padi ditanam yang nantinya akan jadi beras. Nah itu ladang itu dulu gampangnya adalah sawah. Jadi kalau misalnya orang kaya dulu itu punya banyak banget sawah, ladang-ladang yang mereka punyai. Nah orang ini punya orang tua yang punya ladangnya banyak banget adik-adik. Nah orang tuanya meninggal, jadinya hartanya itu turun ke kakaknya dia. Nah sedangkan kakaknya dia itu nggak mau bagi warisannya ke orang ini, adiknya. Jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi dia bilang bahwa Tuhan tolong katakan kepada dia bahwa ia harus memberikan bagiannya kepada saya. Bagi dong harta warisannya kakak sama aku, bagi setengah-setengah. Setengah ladang untuk kakak, setengah ladang untuk aku gitu. Misalnya ada 10, 5 untuk kakak, 5 untuk aku.
gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan keras, "Aku tidak datang untuk mengurus masalah keuanganmu atau harta warisan. Mengapa kamu khawatir akan uang rumah atau ladang?" Kemudian dia berkata kepada banyak orang mengelilingnya, "Hati-hatilah, janganlah kamu mengutamakan harta lebih dari segala-galanya." Gitu ya. Jika kamu mengutamakan harta, maka kamu akan menginginkan lebih dan lebih lagi. Berjaga-jagalah agar kamu jangan menjadi serakah. Gitu ya. Kamu jauh lebih penting daripada apa yang kamu miliki. Dengarkanlah, aku akan menyampaikan satu cerita. Jadi gini. Jadi ada perumpamaan namanya orang kaya yang bodoh, gitu ya. Jadi orang ini punya banyak banget ladang ya adik-adik, gitu ya. Nah, dia tuh nggak sadar, gitu ya, bahwa dia punya sawah, dia nanam padi. Padi tahu ya adik-adik ya, yang nanti kalau misalnya dia sudah besar, itu akan dipanen atau diambil jadi beras. Jadi ini padi. Nah, beras itu yang biasanya adik-adik orang tua kalian masak akan menjadi nasi. Nah, ini tuh namanya adalah di ladang itu ditanam padi. Jadi sebelum jadi beras, sebelum jadi nasi namanya tadi ya, ada beberapa padi yang ditanam di sawah, gitu ya. Nah, dia tuh nggak sadar bahwa Tuhan menghendaki untuk turun hujan untuk dapat mengairi ladang sawah itu, sehingga pengairannya pohon itu ya, ladang itu dapat bertumbuh secara baik karena ada hujan. Terus dia juga lupa bahwa Tuhan yang menyertakan angin untuk akarnya kuat, untuk akar padi itu kuat. Jadi Tuhan itu dia tidak mengerti bahwa oh ternyata ladang saya panen karena Tuhan bantu juga. Tuhan bantu untuk nurunin hujan, Tuhan bantu untuk ada angin, untuk akarnya kuat, gitu ya. Tuhan juga mengatur suhu, temperatur yang ada di sana, gitu. Jadi Tuhan atur semua sehingga semuanya bisa panen, bisa berbuah, gitu adik-adik, bisa jadi beras yang kamu makan menjadi nasi setiap hari. Nah, beberapa bulan kemudian akhirnya orang kaya itu panen tuh berarti semua yang ditanam tuh semua menghasilkan jadi beras, atau dulu namanya gandum, gitu ya. Nah, pada waktu panen telah tiba, para pekerja-pekerja yang kerja sama orang kaya ini kemudian dia ngambil tuh adik-adik ya, ngambil di ladang untuk hasil panennya. Ternyata hasil panennya itu lebih banyak dibandingkan sama musim yang sebelumnya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya padi itu diambil, terus nanti kan diambil tuh beras-berasnya ya adik-adik ya. Nah, nanti berasnya itu ditaruh namanya lumbung atau tempat, gitu ya. Atau apa ya, ngomongnya gampangnya semacam seperti baskom atau ember gitu adik-adik. Namanya lumbung, tempatnya untuk taruh beras. Nah, ditaruh semuanya di situ. Nah, karena orang kaya ini punya lumbung yang kecil, karena waktu panen di musim sebelumnya cuma hasilnya sedikit banget. Nah, dia tidak siap untuk menerima hasil panen yang besar, sehingga lumbung-lumbungnya itu, tempatnya itu nggak cukup adik-adik, karena hasil panennya lebih banyak dibandingkan sebelumnya, gitu ya. Terus dia mikir, aduh gimana caranya ya untuk hasilnya itu tidak terbuang sia-sia, sehingga saya bisa dapat untung lebih banyak karena hasilnya lebih banyak, gitu ya. Nah, akhirnya dia berencana untuk mengubah lumbung yang kecil itu, jadi misalnya ukurannya segini, menjadi lebih besar, gitu, menjadi lebih besar nih adik-adik. Jadi hasilnya nanti ditaruh ke lumbung itu bisa, karena tempatnya lebih besar dari yang segini, sekarang seperti ini, gitu ya. Jadi bisa masuk lebih banyak. Nah, dia malah berpikir seperti itu, tapi dia tidak berpikir untuk membagikan hasil itu ke para pekerja-pekerja itu, atau membagikan hasilnya itu ke orang-orang lain yang membutuhkan, yang lapar, gitu ya, yang nggak punya ladang, yang nggak bisa beli beras,
dia tidak memikirkan itu. Nah akhirnya pada saat dia merasa senang, akhirnya Tuhan berkata kepadanya, kamu ini bodoh, kamu tidak mau membagikan hasil panenmu kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi malam itu juga orang itu mati, adik-adik. Nah jadi siapa tuh kalau misalnya orang itu mati, siapa yang nikmatin kekayaannya? Siapa yang bisa makan beras tadi yang banyak banget daripada sebelumnya? Siapa yang nikmatin keuntungan itu? Siapa yang bisa nikmatin hasil panen yang begitu banyak kalau misalnya dia sudah tidak hidup di dunia ini? Nah, jadi dari hasil cerita itu Tuhan mengajarkan bahwa inilah yang terjadi pada mereka yang menyimpan harta diri sendiri untuk mereka sendiri, tapi tidak mau berpikir untuk menyimpan harta itu di surga, gitu ya. Satu hari mereka akan mati. Semua harta yang mereka miliki tidak dapat mereka bawa ke surga, pasti tinggal di dunia. Jadi waktu mereka meninggal, mereka tidak punya harta di surga karena mereka punya harta disimpan sendiri. Nah, jadi hal yang di sini yang bisa kali bagikan adalah pada saat kita mempunyai sesuatu ya, pada saat kita mempunyai lebih gitu ya, lebih dalam arti misalnya kita mempunyai uang lebih atau kita mempunyai waktu yang lebih untuk bisa mengajar. Kalau misalnya kita mempunyai makanan yang lebih ya, yang bisa kita bagikan ke orang lain. Kalau kita mempunyai baju atau kaos yang banyak banget di lemari, yang nggak tahu lagi taruh di mana, atau kita punya sepatu yang berserakan di mana-mana, yang nggak tahu lagi nyimpan sepatu di mana, atau kita punya buku-buku ya yang bisa dibagikan ke orang lain, yang kita simpan aja di dalam suatu rumah kita sehingga buku-buku itu jadi reot gitu ya, sehingga nggak bisa dibaca lagi. Kenapa sih kita nggak bisa membagikan itu pada orang lain? Benar nggak? Gitu ya. Misalnya, jadi kita tidak menyimpan harta itu untuk diri kita sendiri, adik-adik. Jadi ini ada yang apa yang kita tabur itu nanti akan tuai. Kalau kita membagikan sesuatu ke orang lain, pasti kita akan mendapatkan berkat juga dari Tuhan. Karena kita tidak menabung untuk di dunia ini, tapi kita menabung di kerajaan surga. Gitu ya. Jadi kita mengasihi orang lain, memberikan sesuatu yang kita merasa lebih, gitu ya. Contoh kecil, kalau misalnya kamu beli baju baru, kamu beli sepatu baru, kamu beli kaos baru, ya di mall atau di online sekarang. Kalau kita sekarang masa pandemi ya, adik-adik yang harus di rumah, kamu beli 5 pakaian, sebisa mungkin pakaianmu atau kaosmu yang ada di lemari kamu bisa bagikan ke orang lain. Bayangin, orang-orang lain yang membutuhkan kaos, yang kaosnya sudah tidak baik, tapi kamu bisa memberikan kaos yang masih bagus, belum bolong-bolong, tapi kamu bisa bagikan orang kita, dan orang itu akan menerima dan merasa bersyukur. Puji Tuhan, saya dapat kaos untuk ganti pakaian saya untuk hari berikutnya. Itu pasti Tuhan akan memberikan berkat besar untuk kamu karena membagikan sesuatu barang yang berlebih untuk orang lain. Misalnya di rumahmu ada makanan yang berlebih, makanan yang kamu buat yang lebih banyak di dalam rumahmu, dan kira-kira kamu melihat orang di luarmu yang kelaparan dan kamu membagikannya, dan itu juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Dia bisa makan, dia bisa makan enak, dia bisa minum enak. Nah, apapun itu hal-hal yang menurut kamu, oh ini berkat, saya mendapatkan berkat besar Tuhan, saya punya kaos yang lebih, saya mempunyai sepatu lebih banyak dibandingkan yang lain yang berserakan nggak tahu di mana. Mungkin kamu bisa share itu, kamu bisa kirim itu ke orang lain. Misalnya pertanyaan, Kak, aku nggak punya kaos banyak, aku nggak punya sepatu banyak, aku nggak punya makanan yang berlebih, aku nggak punya uang yang berlebih, Kak. Gimana caranya aku membagikan sesuatu untuk orang lain? Kamu punya waktu yang lebih, gitu ya. Daripada kamu membuang waktu untuk menonton, misalnya sekarang ada apa sih di YouTube, Netflix atau apa ya.
coba deh senggangin waktu untuk berdoa, misalnya 5 menit, 10 menit untuk orang lain. Kalau misalnya kamu tidak mempunyai sesuatu yang berlebih. Nah, kamu punya waktu yang sedikit kamu luangkan untuk orang lain, untuk berdoa, untuk mendoakan dia, apapun itu, siapapun orangnya, atau jemaat, atau adik-adik yang lain, temanmu yang lain, yang merasa kamu doakan, kamu doa. Karena kamu punya waktu yang lebih untuk mendoakan mereka. Itu hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari konsisten, dan kamu lakukan, coba praktekkan itu, sehingga kamu bisa lihat, oh ternyata berkat Tuhan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya, karena saya membagikan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semua pada firman hari ini, bahwa apabila kita mempunyai sesuatu yang berlebih, biarlah kita membagikan itu kepada orang lain untuk menjadikan berkat untuk orang lain. Gitu. Nah, jadi semoga firman kali ini bisa mengubah hidup kita lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan firman Tuhan pada hari ini yang kali bagikan dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Biarlah kita menabur kebaikan untuk kita menabung untuk kerajaan surga. Seperti itu adik-adik. Jadi semoga firman ini bisa menjadi masukan untuk diri kita, untuk menjadi orang yang bisa hidup lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih. Apa yang memberkati. Shalom semuanya. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda